Episode 8 dimulai. Film dibuka dengan Pak Kim yang sudah beberapa hari terus dipukul, dibakar, bahkan disetrum. Di sini Pak Kim dipaksa untuk mengaku kalau selama ini Pak Kim bekerja untuk siapa dan siapa saja yang terlibat dengan semua ini. Mendengar itu, Pak Kim terus mengingat Im Yoo-jin dan Min Ji di pikirannya, dan dia tidak akan memberikan semua informasi apapun kepadanya. Sampai akhirnya Pak Kim bisa lolos dari ruangan siksaan itu dengan mengingat janji Min Ji yang akan terus menunggunya. Ternyata ini hanyalah ujian dari Jenderal Jang Korea Selatan kalau Pak Kim benar-benar masih bisa diandalkan. Kemudian Jenderal Jang meyakinkan Kang Guk Chol kalau Pak Kim tidak akan berkhianat dengannya, karena Jenderal Jang akan memberikan tugas terakhir untuknya demi kepentingan negara Korea Selatan. Sebagai imbalannya, Pak Kim akan dibebaskan, diberikan identitas baru, dan bisa hidup dengan putrinya kembali. Lalu Kang Guk Chol menjelaskan misi yang akan diberikan oleh Pak Kim, yaitu mencari dan melindungi pejabat Korea Utara yang sedang melarikan diri ke Tiongkok. Sepertinya pejabat ini berkhianat dengan Korea Utara. Maka dari itu, Pak Kim harus melindunginya sampai tiba di Korea Selatan dan menunggu selesai rapat delegasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Akan tetapi, Korea Utara juga memiliki agen yang terbaik untuk mengganggu Pak Kim dalam menjalankan sebuah misi. Kemudian Pak Kim memutuskan akan menjalankan misi tersebut dengan syarat yang pertama keamanan Min Ji, dan yang kedua bebaskan rekannya Hanso dan Jin Chol. Di sisi lain, Sang A datang ke dalam sel Jin Chol untuk memindahkan Jin Chol ke tempat lain dengan cara membiusnya. Lalu Hanso pun sama, mereka akan membawanya dengan cara membiusnya terlebih dahulu. Singkat waktu, Hanso dan Jin Chol sedang dalam perjalanan dan dibuang di tengah tempat antah berantah. Di sini Hanso berusaha untuk melepaskan borgol di tangannya sendiri dengan kunci yang sengaja ditinggalkan oleh DMK. Setelah terbuka, Hanso meninggalkan Jin Chol yang masih bobo. Setelah berjalan beberapa jam, akhirnya Hanso tahu dia berada di ujung Korea Selatan, tepatnya di wilayah Haenam. Tak lama kemudian, Jin Chol datang menyusul Hanso dengan keadaan lapar. Hanso tidak punya uang, begitu juga dengan Jin Chol yang hanya membawa sisa permen Kopiko di kantongnya. Dia pun langsung bersemangat lagi, tapi semangat Jin Chol langsung hilang saat Hanso berkata kalau mereka sedang berada di wilayah Haenam. Kang Guk Chol sangat senang dengan rencananya membuang Hanso dan Jin Chol di tempat yang sangat jauh dari Seoul. Kembali dengan Ketua Ju, dia mengingat kembali tentang apa yang terjadi dengannya oleh Pak Kim. Sampai Ketua Ju memiliki sebuah rencana, tapi tiba-tiba Pak Dewan mengajaknya untuk bermain golf. Di sini Pak Dewan bangga dengan Ketua Ju karena rencana besar mereka akan segera terwujud. Rencana ini yaitu menjual senjata dan menjalin kerjasama antara Korea Utara dan Selatan. Jelas rencana ini ada hubungannya dengan misi dari Pak Kim. Kembali dengan Jin Chol yang masih terus berjuang untuk pulang bertemu dengan anak dan istrinya. Saat tiba di dalam rumah, Jin Chol sangat terharu ketika melihat anaknya kembali. Namun anaknya malah merasa malu ketika melihat ayahnya memakai kaos berwajah dirinya. Scene beralih di perairan internasional di lepas pantai barat Republik Korea. Akhirnya Pak Kim sudah siap menjalankan misi tersebut. Hal yang pertama dilakukan Kim adalah membawa mereka ke tempat yang aman. Dia harus melakukan ini seorang diri tanpa adanya hubungan dengan pemerintah. Dari kejauhan target Pak Kim sudah tiba dan masuk ke dalam mobilnya. Saat di dalam, Kim dikejutkan kalau ternyata pejabat tinggi Korea Utara yang dimaksud itu adalah Jenderal Eun Ryong. Kembali ke masa lalu, pada saat pertemuan pejabat tinggi Korea Utara, Eun Ryong mengusulkan untuk menghabisi semua pengkhianat rezim. Tapi mereka semua malah tidak mengikuti perkataannya. Eun Ryong sangat kesal karena mereka bersikap lemah kepada Korea Selatan. Namun salah satu jenderal lainnya mengungkap misi 20 tahun lalu Eun Ryong yang gagal karena ada seorang pengkhianat dari jajaran tinggi Korea Utara yang menjual informasi tersebut
kepada Korea Selatan. Dan tiba-tiba ruangan Eng Ryong didatangi beberapa orang yang ditugaskan untuk menangkapnya. Sampai akhirnya Eng Ryong membunuh mereka semua dan melarikan diri dari Korea Utara, lalu meminta perlindungan dari Korea Selatan. Kembali ke masa sekarang, Eng Ryong benar-benar sangat cerdas memilih Kim sebagai pelindung dirinya. Sedangkan Kim masih terbayang dengan semua kejahatan Eng Ryong lakukan terhadapnya. Selanjutnya setelah Kim sampai di tempat yang sudah ditentukan, Sang Ah mengantarkan mereka berdua masuk ke dalam rumah tersebut. Di sisi lain, kelompok Kang Guk Chol sedang membawa Minji dan memastikan keamanannya. Lalu Kang Guk Chol memberitahu kalau ayahnya masih hidup dan beberapa hari lagi Minji akan bisa bertemu dengannya lagi. Kembali dengan Kim yang keluar untuk memastikan kalau rumah itu sudah benar-benar aman. Lalu kita diperlihatkan dengan Eng Ryong yang menyimpan sesuatu di dalam tubuhnya. Perasaan Pak Kim sangat tidak karuan antara dendam masa lalunya terhadap Eng Ryong atau menyelesaikan misi ini dan bertemu dengan Minji. Selanjutnya Ketua Ju ditemani Im Do-yeon mempersiapkan tempat acara pertemuan dialog antar Korea. Karena mereka berdua sudah dipermalukan oleh Kim sebelumnya, Im Do-yeon siap mundur dan Ketua Ju akan memberikan imbalan yang sangat banyak jika dia bersedia membantunya. Sampai Im Do-yeon menjelaskan tentang Kim kepada Ketua Ju kalau Kim adalah orang nomor 1 yang paling dicari oleh Korea Utara. Dan sekarang Kim ditugaskan untuk melindungi pejabat tinggi Korea Utara yang membelot. Di rumah makan, Jin Chol sudah merasa lebih baik karena sudah makan. Tapi Hanso sendiri sekarang sudah tidak lagi memiliki pekerjaan karena orang tua murid-muridnya tahu atas kejadian mereka sebelumnya. Mendengar itu, Jin Chol pun sama. Dia menceritakan hal yang sama kalau semua koleksi senjatanya telah diambil oleh kelompok DMK. Tiba-tiba Hanso ditelepon oleh polisi dan diberitahu kalau anaknya sedang dalam masalah. Hanso yang kesal dengan sikap anaknya pun, dia langsung mengajarinya agar anaknya bersikap baik dan tidak mencari masalah terhadap orang lain. Kembali dengan agen Kim, Eng Ryong terus saja memancing amarah Kim, tapi Kim sendiri tetap fokus dengan misinya. Karena saat Kim menonton TV, pertemuan delegasi Korea pun sudah dimulai. Singkat waktu, pejabat Korea Utara sudah tiba di tempat yang sudah Korea Selatan siapkan. Saat perjamuan makan, Perdana Menteri Republik Korea mulai membicarakan tentang lokasi perdagangan senjata yang mereka rencanakan. Tiba-tiba Jenderal Korea Utara mendapatkan informasi kalau Eng Ryong berada di Korea Selatan dan tahu kalau Eng Ryong telah dilindungi oleh Korea Selatan. Jenderal Korea Utara pun menyuruh anak buahnya untuk melacak keberadaan Eng Ryong sekarang. Secara tidak terduga, Ketua Ju memberikan informasi tentang keberadaan Eng Ryong ke Jenderal Korea Utara. Dan Eng Ryong dilindungi oleh seseorang yang dulunya disebut nomor 66. Karena informasi inilah, Ketua Ju berhasil meminta Jenderal Korea Utara untuk membawa nomor 66 yang dia sendiri akan membunuhnya. Pada malam itu, Kim sudah merasakan kalau ada sesuatu yang tidak beres. Begitu juga dengan Sang Ah yang melihat kedatangan beberapa mobil yang tidak dikenali dari CCTV. Dari kejauhan, agen Kim terus memantau pergerakan sekelompok orang di luar sana sampai mereka mengamankan Eng Ryong. Kelompok Kim berhasil keluar dari rumah tersebut dan salah satu agen Korea Utara mengetahui kalau keberadaan mereka sudah diketahui. Dengan cepat, Kim langsung pergi menggunakan mobil untuk melarikan diri. Tapi ternyata kelompok Korea Utara tertipu dengan rencana Kim. Di sini Kim menanyakan sesuatu kepada Eng Ryong, kenapa agen Korea Utara mau menangkapnya hidup-hidup, padahal mereka punya peluang untuk membunuhnya. Mendengar itu, Eng Ryong berkata kalau dia memiliki informasi rudal balistik yang ia simpan di dalam tubuhnya. Ketika mereka sudah berada di kota, mereka sudah yakin kalau situasi sudah aman. Sang Ah pun langsung menghubungi Kim untuk menanyakan kondisinya dan Eng Ryong. Kim menyuruh Sang Ah agar tidak melaporkan kepada siapapun karena Kim merasa yakin kalau ada mata-mata di kelompok DMK dan Jenderal Jang. Kemudian setelah Ketua Ju tahu kalau mereka sudah gagal menangkap Kim dan Eng Ryong, dia pun memiliki rencana yang sangat besar.
Lalu rencana Kim adalah berlindung di keramaian kota pada siang hari dan ke tempat yang lebih sepi pada malam hari, sampai akhirnya Kim datang ke markas Jinchol. Saat mereka di dalam, Hanso dan Jinchol dikejutkan dengan kedatangan Ang Ryong. Dia merasa lebih aman ketika melihat kelompok Kim bersatu untuk menjaganya. Tapi tiba-tiba kelompok Kang Gukchol datang dan langsung menodongkan semua senjatanya ke arah kelompok Kim. Di sini Kim terkejut dengan sikap Kang Gukchol. Ternyata dia berkhianat dengan Jenderal Jang. Sampai Kang Gukchol berkata kalau Kim tidak boleh bertindak sembarangan karena mereka sudah menahan Minji dan misi Kim sudah gagal. Dan episode 8 pun selesai.